Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita akan review buat kalian sebuah Alphard ya. Alphard ini tahun 2016 ya. Kita akan modifikasi mobil ini dari eksterior sampai ke interiornya dan ke semua detailnya yang lain akan kita tunjukkan modifikasinya kepada kalian. Dari grill, lampu, bumper akan kita ganti dengan yang tipe baru 2022. Ya, kita akan ganti yang seperti itu. Dari tampilan depan, belakang, kemudian top lamp nanti akan kita ganti dengan yang stylenya ala Alphard Hybrid. Ya, yang di depan nanti tetap akan seperti yang Alphard tahun 2022. Kemudian ban velg juga akan kita bereskan ya. Kita akan modifikasi dan kita akan tunjukkan kepada kalian. Kalau kalian punya mobil yang seperti itu ya, seperti mobil ini juga, kalian bisa hubungi kami, akan kita bikin tampilannya keren ya. Nggak kalah dengan MPV atau luxury van yang keluaran terbaru guys ya. Kita akan modifikasi daripada dijual harganya ngedrop nggak karuan ya. Mending dimodifikasi dan kalian akan tetap nyaman. Bawa mobilnya tampilannya akan semua fresh guys ya. Oke, sekarang kita mau lihat di bagian head unit. Guys, oke, ini interior juga masih oke ya mobil ini. Karena kilometer masih dikit nih, kalian bisa lihat head unit standar. Panel AC-nya juga akan segera diganti dengan yang tipe seperti yang punya LM guys. Jadi yang nanti gede ini akan cakep sekali, menarik. Karena yang ininya mati guys. Kalian bisa lihat ya. Tuh, layarnya udah pada kayak gini. Mungkin mobil kalian juga ngalamin yang sama. Dan kedua, fiturnya guys. Ya, DVD, USB, AUX, iPod, SD. Ya, yang tiga ini udah nggak ada. DVD juga sudah jarang orang pakai. Bluetooth unit ini nggak ada, Apple CarPlay, Android Auto juga nggak ada, USB masih mending bisa kepake. Tapi kita akan ganti ya dengan yang unit terbaru dari tipe Android sekarang guys ya. RAM-nya udah 8 dan keren, layarnya gede. Nanti kita bisa lihat Google Map di situ, kita bisa lihat YouTube, Apple CarPlay, Android Auto, no problem langsung connect. Plafon juga nanti akan jadi warna hitam dan ada rear monitornya yang 24 inch besar, nggak abal-abal lah. Nanti yang jok tengah juga kita akan ganti, totally different, akan kita kerjakan di mobil ini guys. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Selamat berjumpa kembali di vlog otomotif kita ya. Ini hasil modifikasi kita Alphard ya, dari tahun 15, 16, 17 ya, kita bisa ubah ke versi ini guys. Ini versi 2022 ya, sebelum yang Alphard 40 atau yang biasa kita sebut Alphard Hybrid ya. Kita ubah jadi tipe seperti ini yang biasanya orang pakai juga model kayak gini. Biasanya yang tipe dari IO ya, modelnya seperti ini, tapi kali ini kita bikin yang memang versi ATPM guys ya. Kita upgrade warna mobil hitam ya, dari ke mesin, fender, lampu, bumper, kemudian body kit juga kita ubah ke versi yang terbaru guys. Nanti kita lihat juga nanti di bagian belakang kita ubah juga seperti apa ya. Kemudian juga kalian bisa lihat ini dengan 3 mata seperti ini, dan yang ini untuk lampu beloknya ya, corner lampnya aktif juga ya. Jadi ketika kita jalan, kita belok ke kanan atau nikung pelan ke kiri seperti itu akan otomatis nyala, sehingga area di sini langsung kelihatan ya. Kemudian grill kalian bisa lihat juga, grillnya juga persis sama dengan yang versi 2022 ya, tapi kita black chrome, nuansanya seperti ini, jadi nggak ada chrome putihnya lagi. Ini lampu dari hasil upgradean kita nggak modifikasi lagi, karena kayaknya kalau untuk Alphard macam ini mobil-mobil premium terlalu norak ya untuk diubah seperti itu. Kalian juga bisa lihat ketinggiannya ini masih cukup tinggi ya, kalau dihitung pakai jari 9 jari guys. Wiper kita ganti juga dengan produk Jepang. Ya, ini kita bikin video di daerah Kota Lama, dekat rel kereta api, jadi ada suara kereta api dan sirenenya guys ya. Velg kita pakai ring 19 dari merek pabrikan Jepang yang special edition
Jadi memang ada waktu itu di Tokyo Auto Salon dan langsung kita order. Beberapa bulan kemudian baru datang dan langsung kita pasang di mobil ini. Bannya 245, 45, 19 guys ya. Kamera 360 juga kita remajakan karena yang lama burum-burum nggak kelihatan. Sen samping juga udah kita smoke. Handle kita diemin seperti ini karena kalau ditemin semua kok kayaknya kurang menarik. Samping kita tambahkan side skirt seperti ini guys. Juga kita black chrome. Ya, dan ini kalian bisa lihat kita udah kerjain juga upgrade di bagian belakang. Stop lamp kita ganti ya. Stop lampnya ada beberapa macam ya, tapi kita pilih yang ini karena ketika posisi off pun dia nuansanya merah guys. Kalau smoke semua gelap. Ya, untuk mobil kecil, mobil kelas medium mungkin ya oke ya. Tapi kalau untuk kelas premium rasanya kalau di smokin semua ya kayak turun kelas. Jadi kita memang pilih yang warna red seperti ini. Ya, emblem yang Alphard dan di sono ada G segala macam udah kita cabut, kita ganti, langsung kita poles dan seperti yang tipe hybrid 2023 2025 ya Alphard 40, tulisan Alphard di atas kita balikin seperti ini ya. Bagian belakang chrome-nya tetap menghiasi ya karena pertimbangan seperti tadi estetiknya supaya kesan premiumnya masih terus ada. Karena kalau black chrome itu kesannya sporty guys, jadi elegannya harus kita pertahankan supaya tetap ada. Lumayan nih, hujannya, gerimisnya berhenti. Jadi kita bisa lanjut dengan nyaman tanpa dikejar-kejar. Ya, ini juga kita ganti, bisa nyala. Ini keduanya ada welcome light dan sennya juga running. Lampu-lampu ini kita ganti juga warna putih. Ada kamera DVR dan kamera 360 udah terpasang. Belakang ini juga ada body kit guys, juga kita tambahkan, kita bikin black chrome juga di bawah. Muffler rencana nanti akan kita ganti dengan yang bentuknya kayak jajaran ginjang gitu. Udah langsung black chrome, nanti akan langsung kita aplikasikan ya. Kemarin belum sempat ini. Chrome-chrome di samping juga sama. Kita kurangin aja tapi nggak total kita ilangin. Velg kalian bisa lihat ya. Memang sengaja juga kita nggak pakai yang hitam. Ya kita bikin ininya silver tapi matte ya, kayak chrome tapi matte. Kemudian pinggirnya ada gold. Oke, ini di eksterior udah kita selesaikan. Kemudian kaki-kaki kita pasang stabilizer, juga adjustable suspensinya juga kita pasang supaya lebih nyaman ya, karena ini mobil udah tahun 17 tapi kilometer sih masih 40 ribuan guys, jadi masih rendah. Tapi namanya umur ya nggak bisa bohong, tetap udah agak lemes, jadi harus kita perbaikin. Oke, sekarang kita lihat di bagian interior depan. Ya guys, interiornya udah kita ubah juga ya. Satu dari warna jok, warna plafon. Ini udah plafon juga jadi black ceiling seperti ini. Jok juga kita ubah warnanya coklat seperti ini. Kemarin sih waktu pemilihan warna jok, saya pilih aja yang bagus, yang nggak bosen. Mungkin orang kan cukup bosen juga ya dengan interior yang hitam dan terus hitam, kayak orang nggak bisa berkreasi ya. Saya memilih warna seperti ini, jadi coklat kombinasi dengan hitam guys ya. Orang ada yang ngomong ini warna black tan segala. Ternyata saya cukup kaget kemarin ketika ada satu mobil customer yang masuk, Velfire 2025. Ternyata interiornya guys mau seperti ini guys ya. Ini tapi sedikit lebih tuaan sehingga berkesan lebih matang, yang sono lebih mudaan, mungkin kayak nanggung ya kalau saya agak mentah. Dan kemudian ini kita kerjain semua dari konsol tengah ya, yang tadinya ini kan juga beige ya, bawaannya beige kekuningan kayak gitu, udah kita coba ubah juga ke hitam. Head unit yang tadinya kecil dan nggak bisa apa-apa, fiturnya minta ampun ya, bahkan USB dan Bluetooth juga nggak ada, itu kita ganti juga dengan Android ya. Layar gede seperti ini tuh keren guys, bisa untuk GPS juga ya, Google Maps segala macam bisa nyalain ya. Tampilannya nggak kalah sama layar yang mobil-mobil Cina, tuh langsung nyantol, tuh langsung respon dia. AC di sini ya, suhunya bisa di setel. Kemudian volume di sini juga ada. Di belakang juga kita tambahkan layar Android. Nanti seperti apa kita lihat sama-sama. Kemudian speaker, Twitter, audio semua kita setting ya. Di depan itu udah pakai, bawaannya ada center speakernya, tetap kita aktifin jadi suara bisa nyambung ujung ke ujung. Kita cuman pakai sistem two-way di depan, belakang juga two-way. Kemudian satu prosesor 8 channel supaya bisa mencakup lebih banyak speaker. Power dan subwoofer kita taruh di belakang ya, di tempat ban serep udah kita tambahkan. Setir kita ganti guys ya, ini pakai setir ala Alphard hybrid ya, Alphard 2025. Alphard 40 kita pasang di mobil ini. Jadi karena feel pegang itu, mobil tampilan baru cakep, tapi kalau feel pegangnya di sini kulitnya udah licin halus, ya di hati itu nggak enak ya, nggak bisa dibohongin bahwa ini mobil lama guys. Ya,
seperti itu. Door trim sampai ke samping juga kita kerjain semua, udah warna coklat seperti ini. Plafon ya semua juga udah hitam, handle juga jadi hitam. Sunroof kita pasang kaca film supaya kalau pas dibuka siang juga nggak panas. Kita pakai yang 40%. Kaca film depan kita pakai yang 20% supaya nggak keganggu nanti kalau di lampu-lampu tadi. Samping kita pakai rata 60 karena yang tengah ke belakang tuh udah langsung kaca privacy glass guys. Jadi anggap aja aslinya 40 plus 60 jadinya ke 70 guys. Jadi matematikanya salah, nggak 60 plus 40 jadi 100, 60 plus 40 jadinya 70 guys kalau kaca film. Jadi secara kenyamanan udah dapat, ademnya udah dapat juga. Ya, spion DVR kita tambahkan di sini. Ya, ini udah jadi hujan beneran nih. Tadi dari hujan rintik-rintik agak deres, berhenti malah sekarang hujan deres. Ya. Yang di bagian belakang kita lihat juga ya guys ya. Layarnya agak memanjang ya, tapi di situ lengkap dengan Android fitur yang nggak kalah juga dengan yang Android di depan, Android Tab kita atau handphone kita. Ya, untuk setel YouTube, untuk setel pilih-pilih lagu sendiri untuk yang di penumpang belakang juga bisa. Seperti itu. Karpet kita juga pakai yang tipe mangkok supaya mudah membersihkannya, fitmentnya juga bagus, rapet semua ujung ke ujung sampai di tikungan-tikungan, sampai di sisi naiknya ini juga bisa dapat semua. Setelah ini juga kita langsung lihat yuk ke bagasi di belakang, tempat subwoofernya seperti apa. Kita cari tempat berteduh dulu guys. Oke, ya kalian bisa lihat guys, ini kamera 360 yang kita pakai terang banget. Ya ini udah geser ke depan, jalanan langsung sepi. Hujan deras. Tuh, cakep guys. Jadi kanan kiri semua tuh kelihatan. Namanya ini mobil gede ya, kalau kita bawa kan juga harus hati-hati. Ada apanya di kanan kiri, ada benda, ada halangan apa, kita harus tahu. Ya, ini kalian bisa lihat juga nih head unit udah nyala. Udah saya hubungin sama hotspot dari handphone saya. Karena udah kita redam, jadi bising luar pun juga udah nggak terlalu berasa guys ya. Ini kalian bisa dengar di sini suara tik-tik-tik airnya juga udah minim sekali. Suara luar juga meskipun kita di jalan raya kalian bisa dengar udah nggak banyak guys. Ini sekarang kita mau perjalanan keluar dari kota lama, balik ke workshop mungkin ya, atau cari tempat yang oke untuk kita lanjutkan reviewnya. Tadi yang tengah sama belakang belum kita review buat kalian guys. Jadi kenyamanannya udah Alphard udah nyaman, kita tingkatin lagi guys. Jadi tampilan dalam enak, udah penyegaran. Jadi kalian semua yang punya Alphard 30 dan kepingin dimudahin guys, ya hubungi kami. Kita sarankan buat kalian apa aja yang bisa diubah untuk Alphard kalian. Head unit keren banget guys ya. Tanpa harus ganti ke Alphard 40 ya, karena Alphard 30-nya harganya ngedrop, jadi nomboknya ke Alphard 40 sayang. Di-upgrade kekinian, oke juga. Oke, ini depan udah workshop kita, langsung di-review di sana aja karena ini hujan belum berhenti juga. Kita cari payung untuk saya oper ke belakang atau cari tempat yang longgar untuk saya duduk di belakang dan review head unitnya belakang buat kalian. Ya, tuh kalian bisa lihat guys, udah langsung terkoneksi dengan YouTube channel kita ya, langsung masuk. Ya, jadi tampilannya udah nggak model buka tutup kayak yang biasanya, tapi ini kita bikin yang terlihat beda dan mewah guys. Ya, secara lebar ini juga layar juga oke. Jarak segini kita lihat juga oke guys. Ya memang nggak segede yang lipat, cuman masih oke. Speaker tengah juga kita ganti semua supaya mendapatkan kualitas audio yang oke punya guys. Selain itu guys ya, kita juga tambahkan meja VIP ya. Meja VIP-nya ini ada footrest-nya sendiri, ada mejanya juga. Jadi di sini kita bisa kerja pakai laptop. Di sini ada wireless charging, sini ada cermin tempat minum laptop. Kita bisa sambil kerja dalam perjalanan, jadi nggak cuma bengong-bengong atau tidur ya. Kita sambil bisa kerja, buka laptop ya, mau ngelakuin apa juga tetap nyaman. Ini ya standar Alphard, taruh minum di sini juga bisa. Meja di tengah ini juga bisa untuk taruh barang atau charger atau yang lain. Alphard ini meskipun udah hampir 10 tahun ya, tapi kalian bisa lihat secara fungsi, secara kemewahan luar biasa.
ya. Udah nggak kayak Alphard yang ketinggalan zaman, tapi ini luar biasa guys. Lampu yang di interior ini juga kita smoke ya, supaya nggak kelihatan terlalu putih mencolok banget ya, kita smoke. Kemudian kita mau lihat lagi, tadi saya cerita ke kalian, subwoofer kita taruh di belakang seperti apa, ngabisin tempat atau enggak, atau tetap nyaman dan suara tetap oke atau enggak. Kita lihat sama-sama. Dan ini juga ada footstep elektriknya guys, bisa masuk keluar, pas pintu kebuka dia keluar, pas pintu ditutup dia langsung masuk. Ya udah agak kotorin tadi kena cipratan air hujan ya. Oke, bagasi juga kita tambahkan sesuatu yang menarik guys ya. Pada umumnya Alphard seperti ini bagasi bisa buka elektrik hanya ketika pencet remote atau tombol dari depan. Tapi ketika dibuka seperti ini nggak bisa ya, dia akan manual. Tapi beda dengan Alphard ini yang udah kita modifikasi guys. Langsung kebuka. Pemasangannya cukup 5 menit ya. Kalau kalian ada Alphard ANH 20 ya, ANH 20 itu mulai 2009 sampai 14. Kemudian ini ANH 30 mulai 2015 sampai 2023 yang masih seperti itu ya, ketika buka itu harus ditarik. Bisa hubungi kami, kita kirim modulnya. Pemasangan mudah banget ya, tanpa ada modifikasi apapun. 5 menit cukup. Jadi nyaman ya. Jadi ini semua tetap pakai yang standarnya, kita nggak lakukan perubahan apapun. Ya, ini bagasi belakang seperti ini. Kemudian tuh subwoofer ada di situ guys. Ya, kita pakai yang ukuran 8 inch, bisa rapi dan nggak makan tempat. Ya, sound quality-nya juga bagus guys. Tuh kalau dilihat dari belakang asik banget guys. Ya, kelihatan mewah tuh di bagian depan. Ya, dari roof monitor sampai ke Android depan, sampai ke nuansa jok-joknya, plafon semuanya kita renew semua dan cakep banget. Oke, tombol juga masih oke semua. Oke, kalau kalian kepingin memodifikasi Alphard kalian atau mobil kalian yang lain atau high-ace, ya kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan buat mobil kalian cakep, di-renew lagi, diperbarui lagi, jadi seperti yang kalian mau. Kontak kami di nomor-nomor di bawah ini, atau kalian juga bisa lihat di media sosial kita yang lain. Di Instagram, ya kita ada Garuda Jaya Semarang, modifikasi Semarang, modifikasi high-ace, body kit Semarang. Ya, TikTok kita juga ada di Garuda Jaya Modifikasi. Kalian klik di situ, atau Facebook kita juga ada. Hubungi kami di nomor-nomor itu guys, dan bukan yang di Google Review ya. Kita jarang respon yang di situ karena udah terlalu sibuk dengan yang di ini. Yang di sono kita nggak respon, hati-hati. Kemarin juga pernah kejadian ada orang yang merespon dan mencantumkan nomor telepon dan transfer ke sono dan barangnya kagak ada. Itu bukan kita ya, jadi di luar tanggung jawab kita. Kita hanya di medsos kita ini aja ya. Kalian ada butuh sesuatu bisa kontak kami, ngobrol sama saya juga boleh ya, dan beberapa admin yang lain yang akan langsung respon ke kalian untuk memberikan servis yang terbaik. Mohon maaf kalau kita responnya agak lama karena cukup banyak yang harus kita respon ya. Nggak bisa kan cuma WA tanya kemudian kita jawab satu patah kata dan kita respon yang lain, akan terlalu lama. Jadi kita akan bereskan dulu dengan yang satu, sehingga kadang antriannya cukup banyak. Kalau butuh sesuatu yang urgent bisa telepon ya, nggak masalah buat kita di telepon seperti itu guys. Oh ya, untuk coating ini kita pakai coating kita yang 3 layer ya, jadi glossy-nya masih cukup bagus ya. Kalau nggak salah mobil ini kalau nggak 16-17 kilometer 40.000 ya, platnya dari Jakarta, tapi kalian bisa lihat nggak kelihatan tahunnya udah lama, padahal kita renew semua. Selain tipe ini kita juga bisa ubah ke yang tipe 40 ya, yang seperti orang ngomong Alphard hybrid seperti itu. Oke, thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.